Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yawm al-qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullakum ya ahla ad-darki wa ya ahla al-batin wa ya ahla al-mabti wa ya ahla al-nur. Amma ba'd. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memilih dan mentakdir kita untuk bisa sama-sama duduk di majelis ilmu yang mana termasuk ibadah yang paling utama dibanding ibadah sunnah yang lainnya. Semoga duduknya kita di majelis ini membuahkan duduknya kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqomah, setelah itu nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tafsir kita satu pertemuan satu ayat sampai pada surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma ja'a, dan ketika datang kepada mereka kitabun, itu kitab, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan, lima pada kitab, ma'ahum, yang bersama mereka, minat Taurah wal Quran, yaitu kitab yang mereka pegang, kitab Taurat, dan kitab yang datang ini yaitu Al-Quran. Wa kanu, dan ada itu mereka, min qablu, dari sebelumnya, sebelum datangnya Al-Quran, datangnya Nabi Muhammad, yastaftihuna, mereka meminta pertolongan, alal ladzina, untuk mengalahkan orang-orang kafaru, yang kafir. Mereka mengatakan, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uts akhir zaman. Ya Allah, tolong kami untuk mengalahkan mereka dengan keberkahan Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Tapi falamma ja'ahum, tatkala kitab tersebut mendatangi mereka, Nabi akhir zaman tersebut membawa Al-Quran datang kepada mereka, yang tak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sesuatu falamma ja'ah, maka ketika mendatangi pada mereka, sesuatu arafu, yang telah mereka ketahui, minal haqqi, dari kebenaran, wa huwa bi'athatun nabi, yaitu terutusnya Nabi. Kafaru bih, maka mereka mengkufuri Nabi tersebut, Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kok bisa mengkufuri Nabi? Ai hasadan, karena hasud, iri, wa khaufan, karena takut, alar riyasati, atas kepemimpinan, takut nggak jadi pemimpin. Maka fala'natullahi 'alal
kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sisi kufurnya orang-orang Yahudi Bani Israel. Tatkala datang Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan sesuai dengan isi kitab yang ada di tangan mereka, yang tak lain adalah Taurat. Jadi saat itu orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, jauh sebelum itu, mereka itu mengeluh-elukan Nabi Muhammad SAW, menunggu-nunggu datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang akan diutus dan tertulis jelas di kitab mereka. Dan saat itu kalau sudah terjadi peperangan antar bangsa, antar suku, maka orang-orang Bani Israel itu yastaftihun, mereka minta keberkahan dari Nabi SAW dengan berdoa, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uts akhir zaman. Ya Allah, beri kami pertolongan, kemenangan untuk mengalahkan semua musuh-musuh kami dengan keberkahan Nabi akhir zaman. Selalu seperti itu. Kalau kaum Bani Israel, Yahudi saat itu punya masalah sama suku-suku yang ada di sekitar mereka, kok terjadi pertempuran, selalu minta keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Orang Yahudi saat itu hidup di Madinah, sedangkan musuh-musuh mereka, orang-orang yang belum beriman saat itu masih posisi kondisi masih kafir, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini nanti kan masuk Islam, tapi sebelum itu mereka menjadi orang-orang kafir. Sedangkan orang Yahudi saat itu mengimani, mempercayai akan ada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Akhirnya orang Yahudi itu kalau sudah ada masalah dengan Aus atau Khazraj atau suku-suku yang lain, mereka menyebarkan informasi sanu'minu bihi wa nattabi'uhu wa naqtulukum qabla 'adin wa iram. Ketika mereka bertempur dengan suku-suku di sekitar mereka, mereka mengatakan kami akan beriman kepada Nabi akhir zaman dan kami akan mengikutinya. Dengan berkahnya kami akan berhasil mengalahkan kalian. Kami akan membunuh kalian sebelum kami mengalahkan kaum Ad dan kaum Iram. Ini orang-orang Yahudi dulu seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi menyebarkan bahwasanya nanti akan ada Nabi akhir zaman dari kalangan bangsa Arab yang diutus oleh Allah. Dialah Nabi yang menjadi penyempurna dari semua Nabi. Dan itu mereka banggakan, mereka buat tawasul, mereka ambil keberkahannya. Ketika terjadi pertempuran, berdoa dengan kemuliaan Nabi Muhammad, mereka pun diberi kemenangan. Nah ini sampai-sampai viral kalau bahasa sekarang itu di kalangan suku Aus atau suku Khazraj yang saat itu punya masalah sama orang-orang Yahudi. Akhirnya ketika Rasulullah SAW diutus, malah orang-orang Yahudi mengkafiri Nabi Muhammad SAW. Justru suku Aus dan suku Khazraj malah mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Allah menjadikan orang-orang Yahudi itu salah satu sebab Islam dan Nabi Muhammad saat itu populer, viral, sehingga Nabi tidak perlu berdakwah di kalangan kota Madinah. Dakwah beliau belum nyampe ke situ. Orang-orang Khazraj dan orang-orang Aus yang menjadi penduduk besar Madinah ini sudah tahu Nabi Muhammad terlebih dulu dari mulut orang-orang Yahudi yang kadang-kadang perang sama mereka. Ketika Nabi Muhammad datang, suku Aus dan Khazraj pun malah lebih dulu menyambut Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi masih ada di Mekah. Betapa sulitnya berdakwah, sampai Nabi datang ke Taif. Sampai di Taif sana bukannya disambut dengan sambutan, malah dilempari dengan bebatuan. Sampai beliau berdarah-darah, bercucuran darah dari tubuh beliau, tapi beliau sabar. Malaikat bukan sabar. Ya Rasulullah, ini malakul jibali ada faqala adbikuha. Ya Rasulullah, kalau boleh minta izin, gunung yang ada di Taif ini akan kami angkat dan kami timpakan kepada mereka yang sudah kurang ajar kepadamu sampai darahmu keluar, wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan, ya Allah, berilah hidayah umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Subhanallah, sampai sekarang kota Taif itu jadi kota yang penuh dengan umat Islam dan jadi salah satu destinasi wisata kalau orang umroh ataupun haji berkunjung ke kota Taif. Lalu umpama Nabi, ya wis malaikat entek, enggak ada nama Taif sekarang. Wis hancur, hilang dari peta. Tapi karena sabarnya Nabi Muhammad, hebatnya beliau menahan itu semua, sampai dengar akhirnya keturunan dari orang-orang Taif yang dulu melempari batu Nabi sekarang menjadi umat Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Mekah diintimidasi, di Taif ditolak, dilempari batu. Sulit Nabi dakwah saat itu. Ditolak di mana-mana, diteror, pengen dibunuh, bahkan sahabatnya banyak yang disiksa dan dibunuh. Subhanallah, akhirnya ketika masa-masa haji, itu berbondong-bondong orang Madinah datang ke Mekah. Karena zaman dulu tuh orang-orang sana haji ke Mekah, kalau bahasa sekarang itu tamasya. Setiap setahun sekali itu pergi ke Mekah. Nah, ketika pergi ke Mekah, orang-orang Madinah dengar kabar, tahu di Mekah sudah ada Nabi akhir zaman. Langsung mereka berbondong-bondong di hadapan Nabi masuk Islam. Terus mereka meminta, wahai Nabi, daripada engkau di sini diintimidasi, diteror, lebih baik engkau ke daerah kami, wahai Nabi. Di daerah Madinah sana kami siap untuk menerima engkau, wahai Rasulullah, dan para sahabat yang ada di sini. Saat itu belum hijrah. Mereka akhirnya masuk Islam terlebih dahulu, dan Nabi saat itu enggak langsung mengiyakan. Mereka masuk Islam, dan mereka disuruh pulang dulu oleh Nabi ke daerahnya. Dan subhanallah, kaum Aus Khazraj ini menyebarkan dakwah Islam di Madinah sehingga banyak yang masuk Islam sebelum Nabi Muhammad datang. Karena mereka sudah kenal terlebih dahulu siapa itu Nabi Muhammad, yang mana mereka adalah mengenal itu semua dari kaum Yahudi yang selama ini bertempur dengan mereka. Nabi akhir zaman yang keberkahannya luar biasa, yang mana Allah SWT selalu memenangkan orang-orang Yahudi sebab Nabi akhir zaman tersebut. Nah, akhirnya orang Yahudi ini gengsi. Wong-wong Khazraj Aus ini orang Madinah sudah iman semua sama Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi akhirnya gengsi, sombong, dan juga iri dan macam-macam. Akhirnya mereka tidak mau mengimani Nabi, malah jadi orang yang mengkufuri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya mereka percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada pelajaran, kadang-kadang orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, itu kadang-kadang
hikmahnya mereka itu kadang-kadang jadi bantuan untuk kita. Kita dicaci, difitnah, disebar sana sini, justru malah itu jadi viral, dan justru itu malah kita tidak perlu memperkenalkan diri, orang-orang sudah kenal sama kita. Jenengan dialek-alek wong bokong ning kampung kono. Padahal wong kampung kono gak ono sing pernah kenal sampean. Tapi sampean goro-goro dialek-alek kono akhirnya wong udah kenal. Sapa to? Oh. Walaupun awalnya jelek kenale. Tapi itu sebetulnya malah membantu kita, tidak perlu memperkenalkan diri kita, tapi orang-orang malah kenal. Ini orang Yahudi sama seperti itu, dijadikan oleh Allah penyebab tersebarnya Islam dan diterima banyak orang sebelum Nabi Muhammad datang. Subhanallah, kadang-kadang Allah itu memberikan di setiap peristiwa itu hikmah. Makanya kalau kita itu dibenci orang, difitnah orang, jangan fokus sama kebencian dan fitnahannya. Wes fokus istiqomah, fokus ibadah. Maka nanti itu semua, dibalik itu semua akan ada hikmahnya. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, fokus terhadap dirimu sendiri. Ini pertama itu fokus terhadap diri sendiri. Maka la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kalau kalian itu berada di dalam hidayah alias istiqomah ibadah, maka tidak akan berbahaya orang-orang yang sesat, yang memfitnah, yang framing, yang menghina dan seterusnya. Tidak akan punya dampak yang signifikan atau dampak yang sangat berbahaya untuk kita. Tidak. Kita akan dilindungi oleh Allah. Justru mereka kadang-kadang malah menjadi pembantu-pembantu kita di dalam menyebarkan sesuatu yang ingin kita sebarkan tadi itu. Nabi Muhammad disebarkan orang-orang Yahudi namanya, dieluk-elukan. Subhanallah, banyak orang yang akhirnya masuk Islam tanpa Nabi Muhammad datang terlebih dahulu kepada mereka. Justru mereka yang datang kepada Nabi SAW. Di saat Mekah, Nabi datang ke sana kemari ngajak masuk Islam, banyak yang nolak. Tapi ini mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah SAW sebab orang-orang Yahudi yang telah memviralkan, menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi sendiri malah menolak, membuang keimanan mereka, padahal sudah jelas di kitab mereka. Di sini disebutkan kenapa mereka kok malah menolak Nabi Muhammad, padahal mereka melihat dengan mata kepala keberkahan Nabi Muhammad SAW. Mereka naik perang, doa, minta berkah Nabi Muhammad, menang. Mereka melihat sendiri itu betapa Nabi Muhammad itu berkahi, dan mereka sudah membuktikan berkali-kali mesti kayak menang, mesti dikai keberkahan oleh Allah. Tapi ketika Rasulullah datang kok malah nggak terima. Maka di dalam tafsir itu disebutkan, ya karena satu, sombong kemarin itu. Mereka merasa sudah cukup ilmu, nggak perlu ilmu dari Nabi. Merasa sudah sempurna dengan kitabnya, nggak perlu dengan kitab Al-Quran dan seterusnya. Sudah dibahas kemarin, sombong itu satu. Yang kedua di sini disebutkan oleh Imam Jalalain, yaitu karena hasud. Mereka itu iri dengan Nabi Muhammad SAW. Kok iso Nabi akhir zaman yang menjadi penyempurna seluruh Nabi, seluruh Rasul, malah dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi atau Bani Israel. Nabi-nabi sebelumnya kan dari Bani Israel semua. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua para Nabi itu rata-rata dari Bani Israel semuanya. Nabi yang paling mulia malah tidak dari bangsa mereka, tidak dari kaum mereka. Akhirnya iri, gengsi. Nah, kalau sudah iri, musuhi atas dasar iri, wah itu repot. Wong nek musuhi wong, dasare niku iri, dengki, niku sulit untuk didamaikan, sulit untuk niku disuruh berdamai niku angel. Nek dasarane niku iri. Sampai disebutkan di kitab Ihya itu
kullul adawati qad turja imatatuha illa adawatan man adaka min hasadi. Segala permusuhan yang ada di muka bumi itu bisa didamaikan kecuali orang yang memusuhi orang lain atas dasar iri dengki. Wah, nek sing ngene iki musuhan goro-goro iri, goro-goro dengki, maka tidak bisa didamaikan. Pasti terus akan musuhi, tidak ada berhentinya. Karena itu sebagian ulama mengatakan al-hasad jurhun la yabra. Iri dengki ini ibarat luka yang akan terus menganga, tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa kering. Wong nek hasud iri dengki itu wangel, temandeng niku wangel. Ndak bisa, ibarat kayak luka gak garing-garing. Luka ndak sembuh-sembuh, wangel, ya. Nah, enten bocah cilik jatuh, lukanya itu pas ning jempol atau pas di tempat yang kono niku lekukan gitu. Itu kan sulit, mau kering dibuat kena gerak lagi, lepas lagi, basah lagi dan seterusnya. Orang itu kalau hasud musuhi orang gara-gara itu, maka akan sulit didamaikan, sulit untuk memaafkan dan seterusnya. Orang Yahudi musuhi Nabi Muhammad, musuhi Islam, musuhi umat Islam itu atas dasar iri dengki. Makanya Yahudi paling musuh dengan Islam. Dikatakan oleh ulama niku al-hasid la yanalu minal malaikati illa la'na wa bughda wa la yanalu indal naz'i illa syiddatan wa haula. Orang yang hasud iri dengki, nah ini hasud tingkat tinggi orang Yahudi, hasud ke Nabi Muhammad SAW. Tapi hasud itu ada tingkatan di bawahnya, bodoh-bodoh Islam, bodoh-bodoh pengusaha, bodoh-bodoh bakule, iri dengki hasud, pengen saling menjatuhkan. Bahkan kalau perlu pengen saling menyingkirkan antara sesama pengusaha, sesama pejabat, sesama pekerjaan. Kadang-kadang itu terjangkit penyakit hasud, saling iri tadi itu. Nah, kata para ulama, orang yang hasud dia tidak akan mendapatkan dari malaikat kecuali dilaknat, kecuali jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nazak dicabut rohnya, dia akan mengalami sakit yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, amin. Karena itu jangan kita tiru sifat-sifat orang-orang Yahudi yang jelek ini. Di antaranya adalah hasud, iri dengan Nabi SAW. Jangan sampai kita iri terhadap sesama umat Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Jalalain adalah khaufur riyasah. Mereka tidak mau beriman sama Nabi Muhammad tatkala Nabi Muhammad datang karena mereka takut tidak jadi pemimpin lagi. Oh, nek melu iman be Nabi Muhammad, kita orang nanti nggak jadi pemimpin lagi, orang-orang Yahudi. Nanti kita jadi pengikut, nggak jadi pemimpin. Sing pimpinnya Nabi akhir zaman tersebut. Wah, jangan-jangan kita nanti jadi pengikutan. Kita jadi pengikut, kita jadi bawahan. Mereka tidak mau jadi bawahan. Mereka pengen menjadi orang yang berada di depan. Hubbur riyasati a'jabu ila ar-rajuli min ad-dhahab wal fiddah wa man ahabba riyasata talaba uyuban nas aw aban nas. Orang yang pengen ada di depan, pengen selalu dihormati, maka keinginan pengen di depan itu lebih disukai oleh orang daripada emas dan perak. Hati itu kan harus kotor, pengennya ngarep terus, pengennya ditokohkan terus, dihormati terus. Keinginan manusia pengen dihormati itu lebih menakjubkan bagi mereka daripada kilauan emas dan perak. Artinya di sini penyakit hati pengen ngarep itu bahaya, lebih berbahaya daripada fitnahnya emas dan perak, fitnahnya uang. Wa man ahabba riyasah, barang siapa yang pengen di depan, maka dia akan mencari kekurangan orang dan mencela orang. Kadang-kadang ada orang tidak sengaja salah nyebut namanya, loro ati. Gak hormat be aku haji ora diceluk haji. Gak hormat be aku kiai gak diceluk kiai. Gak hormat be aku wis ustaz, aku wis KH gak diceluk gelare lesu. Kenapa? Karena pengen kelihatan, saya ini tokoh, saya ini orang terpandang, saya ini orang di depan.
Nah, yang seperti ini penyakit. Nah, penyakit yang menjangkiti orang-orang Yahudi gara-gara ini mereka nggak beriman. Salah satunya ya ini, pengen ngarep, pengen jadi pemimpin, pengen jadi tokohnya, nggak mau jadi pengikut. Maka gara-gara ini mereka pun tidak mau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan orang yang pengen jadi tokoh, pengen di depan, ini itu penyakit terakhir keluar tatkala orang itu jadi wali. Nah, enten wong jadi wali ini Gusti Allah, penyakit hatinya kan harus bersih lah. Hati ini benar-benar bersih dari iri, dengki, sombong dan seterusnya, bersih semuanya. Nah, penyakit terakhir yang keluar dari hati seorang wali niku hubur riasah, pengen di depan, pengen dihormati wali. Niku penyakit terakhir yang keluar dari hati seorang wali. Nek niku wis metu, wis hatinya benar-benar 100% bersih dan dia dilantik jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Niku penyakit paling bahaya dan itu salah satu penyebab mereka orang-orang Yahudi dulu menolak Nabi Muhammad SAW, padahal mereka membaca dengan matanya sendiri, membaca dengan mata kepala mereka isi kitab Taurat bahwasanya Nabi itu benar-benar utusan Allah, dan mereka sudah membuktikan keberkahan Nabi Muhammad SAW dengan selalu meminta pertolongan berkah dari Nabi SAW. Nah, terakhir kesimpulan, pertama, orang-orang yang awalnya itu jelek, awalnya itu bahkan kafir seperti Aus dan Khazraj sebelum datangnya Islam, itu kadang-kadang bisa berubah jadi orang baik, bisa berubah jadi orang yang beriman. Justru orang-orang yang awalnya beriman, awalnya baik, bisa berubah jadi jelek. Orang Yahudi awalnya iman sama Nabi, banggakan Nabi, Nabi datang mereka malah mengkufuri Nabi, musuhi Nabi. Maka hati-hati, jangan pernah memandang jelek orang yang saat ini jelek, bisa jadi besok dia lebih baik dari kita. Dan kita yang jadi orang baik jangan sombong, gaya pengen ngerti surga, wajah-wajah ahli surga, yang ngerti aku ini, aku wong apik gak karu-karuan. Nah, jangan pernah kita sombong dengan kebaikan kita. Karena orang baik nggak ada jaminan besok tetap baik, orang jelek nggak ada jaminan besok tetap jelek, bisa mengalami perubahan semuanya. Karena itu jangan pernah kita jumawa menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, kalau kita itu fokus ibadah taat sama Allah, maka kita akan dijaga dari segala pengaruh orang-orang yang enggak suka sama kita. Orang Yahudi mempengaruhi tadi itu, justru itu malah jadi promosi Islam, promosi Nabi Muhammad, viralnya Nabi Muhammad, sehingga banyak orang Madinah yang justru datang ke Nabi pengen masuk Islam tanpa perlu Nabi datang terlebih dahulu ke mereka. Nah, jadi kalau ada fitnah, ada gangguan dari orang, sikapi dengan kepala dingin. Nggak usah termakan hanyut di fitnah tersebut, ya disikapi secukupnya. Setelah itu fokus saja ibadah sama Allah, nanti yang ngurus Allah sendiri. Kemudian yang terakhir, sebab mereka orang Yahudi tidak beriman sama Nabi, padahal mereka sudah melihat keberkahan Nabi Muhammad tatkala mereka bertempur perang, dikasih kemenangan ketika menyebut nama Nabi Muhammad dan melihat nama Nabi Muhammad di kitab Taurat. Kenapa mereka ketika Nabi Muhammad datang nggak mau beriman? Itu tadi sebabnya, karena sombong, iri, sama pengen selalu di depan, pengen jadi pemimpin. Tiga penyakit ini penyakit hati, maka wajib bagi kita semua untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit tersebut. Karena ini sangat berbahaya, bisa mengkikis iman kita, bisa mengkikis pahala-pahala yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita. Karena itu semoga kita semua diberi kebersihan hati oleh Allah, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Minta maaf pada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.